Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Nah, mungkin pertama-tama sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana Pak? Sama apa nih? Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh, lahir batin. Oke, mantap bro. Nah, kemudian juga untuk teman-teman baru melihat video ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya Mr. Aziz Gokil, untuk selalu di like, ditonton terus bro video-videonya bro, dan kemudian juga jangan lupa untuk di subscribe di bawah bro. Oke, mantap bro. Nah, hari ini banyak pertanyaan nih teman-teman yang ada di video saya. Banyak yang bertanya, bang, bagaimana cara pembuatan pukatnya bang? Nah, kemudian bang, ukuran pukatnya itu seperti apa bang? Nah, banyak pertanyaan seperti itu bro. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuatkan teman-teman video bagaimana cara, paling tidak saya tidak ada yang lagi tengah proses untuk pembuatan pukatnya bro. Tapi paling tidak saya akan membuatkan video komponen apa-apa aja yang harus kita persiapkan dalam pembuatan pukat tarik ini bro. Nah, di sini sudah ada Pak To kita yang biasa muka tarik dengan kita bro. Yang selalu eksis di dalam video-video kita juga. Sebenarnya ada Tok Anang juga nih. Ada Tok Anang, tapi Tok Anang nanti pas di pukat tarik kita akan tampilkan di bro. Nah, kesempatan kali ini kita akan wawancara Pak To. Apa-apa aja sih sebenarnya untuk komponen pukat ini? Jadi seperti itu bro. Jadi biar teman-teman juga di daerahnya masing-masing yang memiliki pantai ataupun rumahnya dekat dengan pantai itu bisa juga untuk membuat pukat tarik ini. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi kita lebih mudah, tidak perlu ke laut pakai perahu. Jadi kita hanya cukup masuk ke laut, bawa pukat ya atau bawa pukat, kemudian kita cari ikan bro. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga teman-teman bisa membuat pukat tarik di tempat teman-teman semuanya. Nah, ada juga kemarin pernah teman saya yang juga menonton video saya dari daerah luar juga menanyakan, bang, kalau pesan pukat tariknya bisa atau enggak bang? Sebenarnya sih begini bro, kita bisa aja untuk membuat pukat tarik, kemudian kita bisa mengirimkan juga untuk ke daerah teman-teman semuanya dengan ya biaya sih tidak terlalu besar bro untuk pembuatan pukat tarik, paling sekitar 1,5 juta ataupun 2 jutaan untuk pembuatannya. Tapi yang kasihannya pada teman-teman semuanya itu ongkos kirimnya bro. Ongkos kirimnya itu sangat lumayan besar juga, karena satu pukat ini itu bisa berapa kilo Pak tuh? Batunya 5 kiloan. Untuk batunya aja 5 kilo bro, belum termasuk yang lain-lainnya. Berarti sekitaran adalah 8 atau 10 kiloan. Nah, kalau dikalkulasikan itu berapa bro? Itu saya juga kasihan. Tapi paling tidak untuk teman-teman yang rumahnya di dekat pantai, kemudian juga yang memang ada orang yang memang kerjanya nelayan, pasti tahu akan membuat pukat ini ya Pak To ya. Betul. Nah, jadi seperti pasti ada orang yang bisa membuat pukat bro. Jadi teman-teman bisa untuk membuat pukatnya datang langsung kepada pengrajin untuk pukatnya itu sendiri bro. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan pertama nih. Ya. Dengan Pak To nih. Ya, oke. Oke Pak To. Ya, oke, siap. Oke, mantap bro. Nah, ini untuk ukuran pukatnya Pak To. Jaringnya. Ya. Ini jaringnya nih bro. Untuk jaring ini Berapa, Pak? ukuran 1 in. Oh, 1 in bro. Ya, 1 in. 1 in ini pertama kita ya, kalau kita menggunakan waktu kita menarik, satu mendapatkan udang atau ikan, itu kombinasi. Oh, kombinasi. Iya, Oke. kombinasi. Kalau kita menggunakan pukat yang lebarnya, ukurannya satu in. ini bro. Nah, ini dia 1 in. Nanti kita akan dekatkan. Nanti saya tampilkan foto nanti. 1 in itu lebaran ukuran pukat ini. Nah, untuk masalah besar jaringnya, itu bisa mendapat kombinasi kalau 1 in. Itu udang bisa masuk, ikan-ikan kecil pun masuk ya Pak To ya. Masuk. Kemudian ikan besar pun juga masuk. Nah, jadi seperti itu. Dia selain 1 in ada berapa lagi ukurannya? Ada yang ukuran 3/4, 1/3/4. 1/3/4. Nah, agak kasar dari seperti ini. agak lebar. Jadi Ukuran kalau kita lebar waktu jaringnya. narik, ikan itu tersaring, yang kecil-kecil nggak dapat. Nah, yang besar-besar aja. Yang besar-besar aja Ya. ya. Oke. Jadi kalau misalnya ukuran 1/3/4 Ya. in itu lebih besar untuk masalah ukuran kelebaran jaringnya bro. Kelebaran jaring lebih besar, dan itu juga bisa untuk menjaring ikan. Menyaring. Iya, menyaring. Jadi ikan yang agak kecil-kecil itu lepas keluar dari pukatnya, kemudian kita hanya mendapatkan ikan yang besar-besar, dan udang pun yang besar-besar yang masuknya Pak To ya. Iya. Itu keunggulan 1/3 1/3/4. 1/3/4 kalau ukuran pukatnya bro. Jadi seperti itu. Nah,
Kemudian apa lagi ya Pak Toh ya? Panjang ya. Oh panjang. Oke, kalau masalah panjang gimana Pak Toh? Apakah ada ketentuan dalam pukat tarik ini harus berapa meter? Misalnya ada ketentuan meter gitu atau enggak? Ada. Ada. Kalau kita kan sering menggunakan pukat ini kan kita hanya berteman hanya dua orang atau 3 orang. 2 orang atau 3 orang. Nah, untuk nariknya ya, iya, tarik iya. ke tepi. Tapi kalau kita ukuran kita hanya menggunakan hanya kita 3 orang atau 2 orang cukup di 100 meter aja panjangnya. 100 meter. Itu 100 meter kalau dalam ukuran pukat itu berapa piece? 2 piece. 2 piece bro. 2 piece. 2 piece itu dalam artian 1 piece itu 50 meter ya Pak Toh? 50 meter. 50 meter berarti 2 piece itu 100 meter bro untuk panjang pukatnya bro. Nah jadi ini sebenarnya untuk masalah panjang ini kalau kita tangkap dari Pak Toh tadi pembicaraan Pak Toh itu menyesuaikan berapa orang yang muka tariknya bro. Contohnya seperti video-video saya sebelumnya itu kan kita akan kadang kan berempat, ada yang berenam karena kita menggunakan pukat yang memang lumayan panjang. Agak panjang. Agak panjang ya? Ya 150-an waktu itu punya kita itu. 150 meter bro. Ya. Nah, jadi kita punya ada 2 pukat yang kita miliki di rumah Pak Toh ini sama dengan Tok Anang. Itu ada yang panjang 100 meter, 2 piece, ada yang 150 meter atau 3 piece. Itu yang panjang. Tapi yang biasa kita gunakan itu tergantung ya Pak Toh ya? Iya, tergantung. Tergantung cuaca atau gimana tuh? Nah, itu tergantung musim ikan. Oh, musim ikan. Nah, waktu kalau kita menggunakan waktu ikan banyak, ramai gitu Pak ya. Kalau kita kampungan kita kalau ikan banyak kita menggunakan pukat yang agak kasar. Oh, agak kasar. Kalau kita menggunakan pukat yang halus kita sulit untuk melepaskan ikan terlalu banyak. Oh iya. Jadi menyesuaikan kondisi untuk masalah pukat ini bro. Jadi kalau misalnya seandainya ikan lagi rame-ramainya di laut itu kan itu nggak mungkin kita menggunakan pukat yang agak kecil. Kecil. Karena resikonya ikan pas yang kecil-kecil pun juga akan ikut dan kita juga akan kewalahan untuk melepaskan ikannya dari pukatnya bro. Ya. Contohnya seperti video saya yang lalu itu kita kan banyak tuh dapat ikan tuh. Untungnya kita menggunakan pukat yang besar. Iya. Ya. Iya. Ukuran pukatnya agak besar. Jadi untuk ikannya itu sudah terjaring. Jadi yang hanya besar-besar aja. Jadi waktu itu kan lumayan banyak. Tapi kalau misalnya saat kondisi laut yang juga tidak menentu. Nah, kemudian juga melihat kondisi tidak begitu, kita tuh kalau bahasa gitu tuh apa ya? Share atau misal seandainya apa ya dia? Gimana ya? Mantap lah ya. Tuh, pokoknya menurut pandangan mata itu bagus cuacanya, kita turun ke pukat yang agak kasar. Kalau misalnya enggak, kita yang agak halus. Karena kan kita cari ikan itu yang kecil-kecil juga masuk ya, lumayan lah kan untuk laut kan. Dapat lah. Nah, jadi seperti itu bro untuk masalah panjangnya. Kemudian, nah ini Pak Toh untuk masalah batunya. Batu itu panjang berarti 2 piece itu dia membutuhkan berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo. 6 kilo. 5 kilo atau 6 kilo batunya. Dengan ukuran batu jarak sekitaran 20 cm. Oh, jarak 20 cm, bro. 20 20 cm itu di bawah. Jadi seperti ini. Nah, nanti saya akan perlihatkan nih nanti di video nanti saya akan lihatkan masalah ukuran batunya dan juga ada tali bawah. Tali ada berapa? 2. Ada 2, satu tali kata bahasa kita tali batu 1, tali batu aris 1. Tali aris 1 untuk pukat itu yang di bawah. Kalau yang di atas dia ada 2, juga satu untuk pukat, satu untuk pelampung. Oh, satu untuk pukat, satu untuk pelampung. Kalau di atas berarti 2 ya? Iya, 2. Nah, jadi untuk satu pelampung di atas, batu di bawah. Nah, jadi itu menggunakan 2 aris bro masing-masingnya. Jadi di bawah itu 2, satu untuk aris batu, masukkan batu itu, kemudian satu lagi untuk penahan pukat. Jadi nanti semuanya akan diikat jadi satu. Diikat jadi satu. Iya. Diikat jadi satu, jadi dia menyatu. Nah, jadi antara pukat dengan batu beda tali. Jadi nanti baru kita satukan, gabungkan jadi 2. Jadi seperti itu Pak Toh ya? Iya. Oke. Juga sama yang diperlakukan untuk pelampung juga seperti itu. Jadi satu tali untuk pelampung, satu tali untuk pukatnya. Jadi dia menyatu nanti. Jadi seperti itu bro. Nah, kemudian untuk tingginya Pak Toh? Tinggi kalau kita menggunakan pukat yang ripang, kita bahasa kita ya ripang yang 1 in. Kalau Pak Toh, saya mantong rokok dulu. Iya, lebih santai bro, kita untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Toh. Ini Pak Toh lumayan tegang nih bro. Santai aja Pak Toh. Jadi gimana Pak Toh? Kalau yang kita yang menggunakan ripang yang 1 in,
ketiganya hanya 1 meter, 1,5 meter. 1,5 meter. Oh iya. Kalau kita yang menggunakan pukat yang ripang ya, ke bahasa kita ripang kasar. Lubangnya ya. Lubangnya itu sekitaran 2 meter, 2 meter lebih, 2 meteran. Oh 2 meteran. 2 meteran lebih. bro. Kalau ripang atau lubang pukat itu agak lumayan kasar. Jadi kasar. ukuran tingginya itu bisa 2 meteran. Ya, ada pukat kita. Ada. Oke. Nah, kemudian untuk itu mata jaringnya apakah ada ketentuan? Ada Ketentuannya. Berapa tuh? Ketentuannya untuk seperti apa nih? Misal lubang-lubangnya dari bawah sampai ke atas. Oh, enggak. Itu merata. Jadi pada umumnya pukat itu kalau kita beli jadi di toko itu 100 ya? Mata 100 ya? Iya, mata 100. Mata 100. Kalau pukat yang kita beli umum di toko nelayan itu jumlah mata pukatnya itu ada 100 lubangnya. Iya. Ada 100 mata. Tapi ketika kita membeli itu biasanya kita potong lagi jadi 2 tergantung ketentuan kita. Kita maunya seperti apa panjangnya? Tingginya. Mau 1 meter berarti kan berapa? Ya. Kalau yang ada ini mungkin 50 kali Pak tuh ya? 50 matanya bro. Nah 50. Jadi pukat yang kita beli di toko nelayan itu bisa kita potong 2. Kita hanya cukup membeli 50 meter. Ya. Itu bisa kita bagi 2 menjadilah pukat yang 100 meter. Nah begitu juga dengan yang repang yang agak tinggi bro. Jadi sama perlakuannya bro. Jadi seperti itu. Kemudian juga untuk penariknya Pak tuh. Ini ya? Iya. Nih. Nah ada di sini Pak tuh nih bro. Jadi setiap pangkalan seperti ini kita gunakan untuk mengikat. Oh iya. Lama nih. Nih sudah lama bro kita nggak turun. Kemarin itu video sebelum ini saya turun itu sama dengan ada paman saya bro. Jadi kebetulan kita lebaran jadi kita turun. Tapi kalau sama Pak Ton itu sudah lama nih. Mungkin sebelum puasa kemarin kita yang turun muka tariknya. Yang dapat ikan banyak itu bro. Di video sebelum nanti saya tampilkan di atas ini bro. Bisa teman-teman lihat. Nah kita untuk menggunakan alat ini. Namanya apa Pak Ton? Jampang bro. Nah. Kayu sekitaran 1 meter. Terus ada di bawah ini ada batu. Untuk pemberat. Di bawah untuk pemberat tarik supaya untuk pemberat. Iya supaya untuk tetap di bawah. Oh, batunya tetap di bawah. Jadi enggak terlalu bisa tunggang langgang lah bahasa kita di sini. Tunggang langgang ya Pak. Bahasa apa itu Pak? Tunggang langgang bro. Kalau enggak tahu tunggang langgang susah selumbat. Kalau tahu tidak selumbat ya bergulung bolak-balik. Jadi begitu bro. Dan harus panjang kali ini harus panjang. Berapa meter Pak tuh? Sekitaran 7 meteran. Oh sekitar 7 meter. Kalau ada yang kawan-kawan yang pukat tarik lain menggunakan terlalu pendek. Nah, terlalu pendek itu efeknya apa Pak terlalu pendek? Satu, pertama waktu ketika kita mengurung ikan, merangkap ikan, itu terlalu ingar, bahasa kita tuh acuh. Ribut. Nah, gitu. Jadi kalau kita terlalu agak jauh, jadi fungsinya itu kalau yang dekat dengan jampang ini ada ikan. Nah, ikan masih dapat masih masuk. Kalau kita dekat, ya mengharapkan ya itu pertengahan aja. Iya, pertengahan ya. Oke, masuk akal bro, logika bro. Nah, ini ilmu yang kita dapatkan pada bangku perkuliahan ataupun bangku sekolah bro. Ini otodidak yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu para nelayan bro. Itu seperti itu. Nah, kemudian nanti baru diikat atas bawah ya? Iya. Di bawah kalau jampangnya itu dikasih pemberat. Nah, kalau gitu kalau kita kita ikat jampang yang di bawah ini, itu harus agak jauh pun boleh. Agak jauh pun boleh. Sekitaran katakanlah 40 cm. 40 cm ya. Kalau yang di atas kita harus dekat. Oh dekat. Berarti posisinya miring ini Pak tuh ya? Miring. Pertama, satu kan kita punya pemberat. Oh iya. Bukan kita ya bisa berdiri gitu bro. Bisa berdiri. Nah, jadi begini. Kalau di bawah, kalau kita kalau terlalu panjang pukat ikatan yang di atas di pelampung ini bisa tumbang pukat kita. Oh iya bro. Jadi untuk posisinya batu kan diikat di bawah di dekat pemberat yang di jampang itu bro. Nih. Nah, jadi seperti ini bro. Nah ini kan ada batu nih bro. Ini yang kita beri ini timah kita kasih tali baru kita gulungkan di bawah ini. Ini sebagai fungsi pemberat. Nah ini yang di bawah ini diikat di batu pukat. Ya. Batu pukat yang diikat di sini. Katakan 40 cm. 40 cm jaraknya. Ya. Sedangkan yang di atas agak dekat diikat di tali pelampung. Tali pelampung agak dekat. Jadi posisinya miring ini bro. Nah miring ini dia.
Jadi ini kan kita tarik nih, tarik kan dia tetap menahan gini bro. Tapi kalau dia sejajar, itu resikonya pukat muntal juga, bisa bergulung pukatnya bro. Nah jadi seperti itu. Ini namanya jampang. Talinya bro sekitaran 7 meter atau 10 meter. Nah talinya 7 meter atau 10 meter. Jadi terakhir tali kita kasih ban untuk kita masuk di waktu kita narik, kita dapat untuk di pinggang bahasa pinggang. kita di sini. Nah, pinggul. Nah, jadi posisi narik kan enak, enggak nyekat gitu Enggak nyekat gitu Pak ya. Maksudnya begini bro. Jadi kalau dikasih ban ini lebih enteng kita nariknya ke tepi. Jadi biar pinggul kita tidak sakit. Kalau hanya tali, sebenarnya tali aja bisa. Cuma pinggul yang sakit bro. Tapi kalau ada ban ini kan lumayan kan dia lebar, posisinya lebar jadi nggak terlalu sakit di pinggul kita. Jadi seperti itu bro logikanya. Nah kemudian Pak To, ini pertanyaan terakhir, mungkin dari komponen udah kali Pak To ya? Iya udah. Dari segi batu sudah kita bahas, dari pukatnya, masalah ukuran yang biasa yang kita gunakan ya, yang kita gunakan itu 1 in sama dengan 1/3/4 in. Ini yang biasa saya gunakan dalam pukat tarik saya di video-video sebelumnya. Nah jadi seperti itu bro. Saya tidak mau membahas pukat yang memang bukan pakaian kita, tapi memang ini pakaian kami yang biasa kami gunakan di sini bro. Nah jadi seperti itu. Kemudian selain batu udah, pukat udah, jampangnya udah, komponennya nih ya, pelampung. Oh iya pelampung Mbak tuh. Ya, terus pelampung itu untuk panjang 2 piece ini itu kisaran berapa lah kira-kira? Sama dengan batu. Untuk masalah ukuran? Enggak. Beda. Oh beda. Kalau kita batu ini sejarak 20 cm. Oh iya, mana batunya Pak tuh? Pelampung. Pelampung. Nah, pelampung. sama kan? Iya. Kalau batu ini sejarak beda sih ya. Kalau kita untuk yang biasa kata orang yang untuk mukat, mukat itu perbedaannya satu, kalau pukat tarik itu harus sama. Nah, jaraknya supaya di atas. Dan kedua, jarak batu dengan pelampung. Batu ini jaraknya 20 cm. 20 cm untuk jarak batu. Pelampung ini jaraknya sekitaran 50 cm atau 60 cm. Oh, kalau pelampung, dari pelampung ke pelampung itu 50 cm untuk jarak di atasnya bro. Iya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sip. Iya Pak To. Ini apakah ada masalah kalau misal seandainya begini ya, seandainya kita buat pukat nih. Iya. Buat pukat, terus pukatnya itu enggak sinkron, ibaratnya itu enggak rata di bawahnya. Itu bisa atau enggak? Oh, tidak. Enggak sejajar. Maksudnya tuh ada pukatnya, misal seandainya ada yang matanya itu ada 50, misalnya ada yang 60. Jadi kan akhirnya kan agak miring gitu kan? Itu masalah atau enggak? Kalau yang dipermasalahkan tuh untuk yang di batu. Kalau di batu harus sama. Oh, harus sama, harus sejajar. Misalnya di sini jaraknya 120 cm ini, itu jarak ke batu ini harus jangkanya misalnya 20 cm. Kalau mata atau pukat mata lubang ini kita punya hitungan. Oh, punya hitungan, jadi udah pasti gitu ya. Yang paling terpenting itu kontrol masalah batunya ya, jangan sampai jaraknya berbeda. Iya. Itu resikonya apa Pak tuh? Resikonya pertama, kalau kita terlalu enggak rapat, misalnya kita ini ada jarak 20 cm, ada yang 30. Itu waktu kita menarik nanti, kalau kita rapat, bisa jaraknya misalnya 15 cm, itu berat. Oh, berat. Nah, kita waktu narik di daerah kita pantai, misalnya ada anyau ketika kita lumpur. Itu kalau kita narik metak. Oh, metak. Nah, metak. Metak atau masuk ke lumpurnya bro. Terlalu berat. Terbenam dalam lumpur. Dan ukuran kita pun yang terlalu ringan. Biasanya kalau di sini ngangkat. Bapak saya yang bikin bukat ini biasanya kita ukurannya keramak atau ketam yang kecil-kecil. Ketam kecil. Kalau kita menggunakan pukat, kalau kita coba di laut, kalau sudah mendapatkan ketam itu, bahasanya itu hasil pukat kita itu bagus. Oh iya bro. Jadi begini bro, maksud Pak tuh begini. Jadi ketika kita sudah jadi pukatnya, ketika kita tes nih, kan ada tuh kepiting pandan yang ada di laut-laut itu bro. Di tempat yang di laut itu kita tarik nih kan ke tepi. Kalau mereka masuk ke dalam pukat, berarti hasil jalan batunya itu bagus di bawah bro. Dia pasti nggak ngangkat. Kalau dia ngangkat di bawah kan itu mudah lepas ikannya bro. Nah, jadi takarnya itu ketika dapat kepiting di laut, berarti pukatnya sudah bagus.
Nah itu jadi takarannya Pak. Itu secara alamnya bro. Jadi seperti itu. Oke, masalah batu udah, masalah pukat udah, pelampungnya udah kita bahas. Kemudian masalah jampangnya sudah kita bahas. Nah kemudian pukat tarik ini Pak tuh, ini pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini bisa digunakan di laut yang seperti apa Pak tuh? Nah, apakah yang berbatu-batuan atau yang hanya khusus untuk lautan yang tidak ada karang, yang karang-karang keras, atau gimana? Kalau yang kita gunakan di sini jarang sekali kalau kita bertemu karang. Ketika karang, pukat ini kalau kita gunakan yang namakan pukat tarik, kita harus waktu kita buang, narik, itu harus menjadikan satu, kalau memang sampai ke beting kata gitu ya. Beting. Itu harus kita menarik itu menjadikan satu lingkaran. Oh, satu lingkaran. Ketika misalnya ada berkarang, kita kan tidak bisa membentuk lingkaran. Iya, tertahan. Resikonya? Nah, risikonya ya pasti koyak. Oh, koyak. Nah, berarti pukat ini tidak bisa digunakan di daerah yang berkarang. Karang-karang keras, kecuali karang-karang lembut ya Pak. Iya. Karang lembut bisa. Nah, jadi untuk teman-teman yang pantainya yang memiliki karang-karang keras, ya kalaupun misal terlalu banyak, jangan pakai pukat tarik. Nah, risikonya pukat akan koyak. Jadi seperti itu. Jadi pukat tarik ini dapat kita ambil kesimpulan hanya bisa digunakan di daerah-daerah yang memiliki contohnya karang-karang lembut. Misalnya tidak terlalu tinggi, misalnya kan hanya ibarat tuh sedikit-sedikit aja gitu, karang-karang keras lembut. Kemudian juga di daerah-daerah yang memang berbeting, ada tanah-tanahnya ataupun lumpur-lumpur. Jadi begitu ya Pak. Iya. Nah, oke teman-teman semuanya. Nah, mungkin sekian aja kali Pak Toy ya. Iya. Oke, mungkin sekian aja untuk teman-teman hari ini. Di video kali ini penjelasan kami mengenai pukat tarik ini yang biasa kita gunakan di beberapa momen pukat tarik kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian juga untuk teman-teman yang mau bikin pukat tarik, silakan untuk mengikuti cara ini. Mudah-mudahan ini jelas. Kalau misalnya tidak jelas dalam pembahasan video kami kali ini, silakan teman-teman untuk bertanya di bawah tuh, di kolom komentar bawah. Dan juga yang paling terpenting adalah untuk mendukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, biar kami bisa untuk membagikan informasi-informasi seputar pukat tarik, baik pukat tarik, peternakan, mancing. Jadi nanti kita akan berbagi informasi untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup atau? Cukup. Oke. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Mr. Aziz Gokil dan Pak To. Oke. Mantap. Jangan lupa untuk selalu subscribe bro. Oke.